Anda kembali lagi di Primetime News pemirsa, dan kita masih membahas terkait dengan industri otomotif di Indonesia yang tadi disebutkan oleh Pak Yo dan juga Pak Rizwan. Pak Ahok juga setuju ya, akan terus maju ke depannya. Nah, Pak Yo, tema tahun ini adalah Innovation Meets Inspiration. Apa pesan yang ingin disampaikan melalui tema tersebut? Kalau kita lihat bahwa yang namanya masyarakat pengguna otomotif itu inspirasinya saat ini mereka menginginkan kendaraan yang lebih bersih lingkungan, jauh lebih hemat, lebih nyaman, lebih aman. Oleh sebab itu diperlukan inovasi yang tinggi, inovasi yang kreatif untuk bisa memenuhi harapan hal tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini pameran kita itu ngarahnya ke sana. Karena kita bisa melihat semua teknologi yang akan dipamerkan dalam teknologi otomotif yang akan dipamerkan dalam pameran itu. Contohnya kita akan punya mobil listrik, kita punya mobil hybrid, kita punya mobil yang namanya plug-in hybrid, bahkan ada teknologi terbaru misalnya kayak seperti hidrogen pun akan kita pamerkan juga di sana. Nah, itu yang kita sebut sebagai inovasi meets inspiration atau innovation meets inspirations. Jadi inspirasinya ingin mobil yang hemat bahan bakar, kemudian yang namanya ramah lingkungan, nyaman, aman. Nah, inovasinya ke arah situ. Oke, jadi ini yang ditonjolkan begitu ya? Betul. Jadi kita nggak hanya menonjolkan yang lainnya, tapi dari sisi teknologinya pun sangat kita tonjolkan di situ. Keamanan pun nanti bisa kita lihat beberapa seperti apa kendaraan-kendaraan zaman sekarang itu yang namanya kalau kita pindah jalur aja mobilnya nggak mau. Karena kita pakai yang namanya istilahnya untuk sign untuk ke kanan atau ke kiri. Kalau nggak mereka ngelawan gitu. Jadi itu supaya lebih aman. Kalau kita ngantuk pun mobilnya akan bersuara. Jadi semua itu akan ada. Kita akan pamerkan nanti. Innovation meets inspiration seperti itu. Baik, saya langsung ke Pak Rizwan. Pak Rizwan, seperti yang terjadi di Gias BSD, seperti apa sih perkembangan Gias The Series? Ini menarik nih, Gias The Series yang juga direncanakan untuk berjalan di Surabaya, Bandung, dan juga Semarang. Ya baik, jadi menyambung tadi potensi pasar yang besar di Indonesia. Oleh karena itu Gias pun sangat menarik bagi peserta maupun pemain-pemain daripada industri otomotif. Jadi oleh karena itu yang ke-31 sekarang ini, Gias The Series, hampir pecah rekor semua Pak. Mulai dari luasannya tadi Pak Ketua sudah bilang, yang di Tangerang itu 120.000, itu paling luas. Kemudian di Surabaya juga nanti, ke series yang berikutnya, itu juga pecah rekor lagi. Dari 9.000 menjadi 12.500. Kemudian di Bandung dan juga di Semarang juga. Mulai di Dome itu memang kita pilih untuk bisa luasannya lebih besar lagi. Jadi bisa sampai 9.000 square meter. Wow, jadi antusiasme pecinta otomotif di Indonesia ini luar biasa ya Pak Rizwan? Betul. Jadi memang Gias ini sudah menjadi suatu brandingnya itu sudah begitu kuat. Baik bukan hanya kepada dalam negeri tapi juga luar negeri di Asia Pasifik. Semua orang mata melihat pada Indonesia. Tadi Pak Ketua bilang kita paling besar di dunia. Di luar China? Di luar China, itulah makanya. Jadi kita sudah menjadi sangat baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sangat berhasil. Dan semoga terus bertumbuh di tahun-tahun selanjutnya. Saya kembali ke Pak Yo lagi nih. Pak Yo, sejak 2015 hingga 2023 Gias selalu menjadi tuan rumah bagi lebih dari 300 perkenalan produk kendaraan bermotor. Gias juga menjadi pilihan APM untuk menghadirkan lebih dari 65 mobil konsep. Nah, tahun ini akan ada lebih dari 40 mobil baru serta mobil konsep yang akan diperkenalkan untuk pertama kalinya. Tentunya ini menjadi catatan penting, jadi sebuah sejarah juga bagi Gias di tahun 2024 ini. Seperti apa Anda melihat tren kendaraan ke depannya? Jadi kalau kita lihat yang tadi dikatakan yang namanya pengenalan lebih dari 300 model baru, itu levelnya berbeda-beda. Yang paling tinggi itu pengenalan pertama kali di dunia diperkenalkan di Gias, itu juga banyak yang sudah dilakukan. Jadi beberapa pabrikan mobil ataupun prinsipal itu memakai Gias kami ini sebagai tempat untuk meluncurkan kendaraan terbaru mereka di dunia. Tapi ada juga beberapa yang mereka pakai yang namanya di Asia, jadi mungkin di Eropa sudah diluncurkan, di Amerika sudah diluncurkan. Untuk Asia diluncurkannya pertama kali juga di Indonesia, ada yang model begitu. Nah, untuk Indonesia sendiri banyak sekali peluncuran mobil-mobil baru yang dilakukan di Gias. Nah, kita melihat betapa pentingnya peranan daripada auto show kita. Dan
Ini juga untuk melihat bahwa yang namanya Indonesia menjadi trendsetter untuk Asia Tenggara. Dan perlu dicatat juga bahwa kita telah mengekspor kendaraan-kendaraan kita, bahkan tahun lalu memecahkan rekor kita mengekspor CBU ataupun completely built up itu melebihi 500.000 unit ya. Banyak yang tidak diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa kita tuh mengekspor mobil ke lebih dari 91 negara di dunia. Wow. Jadi kita sudah mengekspor lebih dari 91 negara. Itu saya baru dengar. Jadi lebih dari 91 negara, Pak. Dan Anda akan rada kaget kalau yang negara pertama kali kita ekspor terbesar itu Filipina. Tapi yang kedua Anda akan kaget karena yang kita ekspor terbesar adalah ke Meksiko. Dan beberapa negara maju seperti Jepang pun kita ekspor. Hasil pembuatan dari Indonesia kita ekspor ke Jepang. Nah, ini yang kita melihat bahwa potensi untuk yang namanya Indonesia menjadi basis produksi, kemudian basis inovasi, dan untuk bisa menjadikan Indonesia basis ekspor untuk ke dunia juga. Ya, tentunya in return hal ini menjadi sangat positif untuk return of economic-nya bisa lebih baik dan segala macam, dan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak juga. Baik, saya langsung ke Pak Ahok dari Astra. Apa saja kemudahan serta benefit yang bisa didapatkan pengunjung di Gias 2024? Tadi sudah ada singgung di awal, tapi sebenarnya apa sih Pak hal-hal yang mungkin yang baru yang belum diketahui oleh masyarakat di Gias-Gias sebelumnya? Oke, terima kasih ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Nangoy, jadi tentunya partisipasi kita di Gias 2024 ini adalah kita akan memberikan satu promo-promo yang menarik. Tadi saya sampaikan kita menyediakan satu layanan one stop solution. Ya, jadi kita akan menyiapkan tentunya kalau kita tahu namanya pemberian industri mobil itu tidak lepas dari industri kredit. Ya, jadi untuk tahun ini karena berkaitan dengan ulang tahun Astra ke-67, maka satu andalan kita akan menyiapkan satu program promo dengan suku bunga rate 0,67 untuk 1 tahun pertama. Nah itu dan seterusnya nanti ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan itu nanti kita berharap nanti para pengunjung Gias bisa menikmati promo itu. Selain tadi disampaikan bahwa ada pemberian mobil untuk kreditnya, kita berikan rate khusus, tentunya ada promo-promo dari 10 bisnis unit kita yang hadir. Ya, promo-promo itu nanti banyak sekali dan ini hanya akan bisa didapatkan selama pelaksanaan Gias di AIS BSD 18 sampai 28 Juli. Di luar itu tentunya nggak ada lagi. Ya, jadi kesempatan itu hanya bisa diambil dan dimanfaatkan di dalam Gias. Jangan lupa tuh pemirsa, 18 sampai 28 Juli banyak penawaran menarik dari Astra Financial. Promo, ada game, ada dan juga tentunya ada hiburan-hiburan yang kita siapkan. Nah, untuk tahun ini kali ini kita membuat juga satu terobosan bahwa tidak aja hanya offline, karena kita tahu bahwa sekarang banyak online juga. Maka untuk tahun ini kita membuat juga offline dan online. Buat yang tidak bisa datang ke BSD, tidak bisa kita buat hybrid Pak. Seperti kita mobil doang. Mobil ada hybrid, kita buat hybrid juga. Jadi buat yang tidak bisa hadir, promo itu bisa juga dinikmati dengan masuk ke dalam astrafinancialevent.com. Jadi untuk tahun ini kita juga sebagai official partner dari OLX, member of Astra. Jadi kita juga menyediakan layanan mobil lamanya datang, kita tukar dengan mobil baru, dan kemudian kita memfasilitasi tracking tersebut. Jadi satu layanan tambahan yang kita berikan di dalam Gias 2024 tahun ini. Ini spesial ya, sepertinya ya tahun ini banyak kemudahan dan juga alternatif yang ditawarkan oleh Astra Financial. Baik, Pak Yo, saya yakin Anda sudah puluhan tahun lah mengamati perkembangan industri otomotif di Indonesia ini. Ke depan itu prediksi Anda seperti apa arah dan juga prospek industri otomotif di Indonesia? Industri prospek otomotif di Indonesia akan sangat potensi. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa pemerintah juga memberikan atensi yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam 8 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir ini, pengembangan jalan tol itu luar biasa besarnya. Hampir mencapai 3.000 km dan sekitar 2.700 itu dikembangkan kira-kira 10 tahun terakhir. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu pembangunan jalan tol yang terbesar itu terjadi di sini. Dan sekarang bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi sudah mulai ada jalan tol. Dan seperti tadi yang saya katakan bahwa jalan tol dipergunakan untuk kami, dalam hal ini adalah otomotif saja. Jadi saya melihat bahwa prospeknya akan luar biasa. Tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah. Betul. Baik, tentunya itu harapan dari para pakar otomotif ini, pemirsa ya, yang bertahun-tahun terus mengamati perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Terima kasih Pak Yo, Pak Rizwan, Pak Ahok sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Terima kasih atas diskusinya, sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, jangan lewatkan Gias 2024, 18 hingga 28 Juli 2024 di AIS BSD City, Kabupaten Tangerang. Pembelian tiket Gias 2024
dapat dibeli melalui aplikasi atau website Auto 360 dengan harga yang lebih menarik. Dan tiket juga bisa didapatkan secara on the spot di lokasi pameran. Demikianlah Primetime News hari ini pemirsa. Saya Valentinus Resa pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV